Yesus itu dipanggil kurios by the way. Nah, Nabi Muhammad itu apa? Tidak ada satupun umat Islam segoblok-gobloknya dia pernah mengatakan kecuali sesat karena harus ada dalil. Nabi Muhammad itu adalah Rabbul Alamin. Apa arti Rabbul Alamin? Pemilik dan pemelihara alam semesta. Karena satu-satunya Rabbul Alamin hanya Allah. Tunjukkan kepada saya bahwa menikah dengan Sayyidina Isa itu adalah penyimpangan sosial menurut orang-orang yang membenci Rasulullah. Kalau tidak, berarti masalahnya ada pada diri Anda. Yang pertama, itu yang pertama. Jawaban kedua, selesai. Enggak, kalau sekarang menyimpang. Selesai. Ya kalau Anda yang lakuinnya menyimpang lah. Ini kan Nabi Muhammad nggak kayak Anda. Otaknya Anda, sorry nih ya, Nabi Muhammad bayi aja. Seandainya saya nih punya bayi, saya kasih ke beliau, otaknya nggak kotor. Anda nenek-nenek tua aja belum tentu nggak diapa-apain. Digrebek-grebek bisa jadi. Sorry, ini beda. Loh, selesai dulu. Parameternya kita kan berbeda. parameternya. Kita kan selesai dulu. Duh, belum selesai nih. Siapa sih yang mengatakan menikah dengan anak kecil itu perbuatan yang tercela? Bukankah nenek moyang Tuhan Anda Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun? Datanya mana? Pakai data Yahudi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Jibril, Bang Datuk, Bang Ben, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, kita lanjut. Jadi gini, si kakak tadi sebenarnya pengen menuhankan Nabi Isa. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita ikhlas. Gini aja dong kak, kita make and deal aja deh, kita win-win solution aja. Ya udah deh, anggaplah Nabi Isa tahu banget kalau dia adalah hari kiamat, dia menghakimi. Udah sepakat ya kak ya? Tuhan kakak, Nabi kami, Tuhan kami adalah Tuhannya kakak. Jangan saling ganggu. Kakak pulang ke rumah, kami di sini. Udah ya kak ya? Ya, are you understand my sister? Ya, your God is our prophet. My God is your God. Your God is God. Apa bang? Betul. Your God is our prophet.
Enggak, saya Tuhan- naik tadi Tuhan karena mau diangkat Al-Quran dalam bahasa Inggris. Al-Quran dalam bahasa Iya. Inggris itu lebih kalau menurut saya lebih akurat lebih daripada lebih dipahami, lebih akurat ya. lebih akurat dibanding bahasa Indonesianya. Kaget bang, aku dibilang mana ada kata begitu, dia yang menjadi menghakimi seluruh alam. Terus ditanya, lu mana? Aku goblok-goblok gini kan tahu sedikit-sedikit bahasa Inggris kan, walaupun nggak paham banget. Nah, Dia masih komen tuh, makasih Tuhan Yesus diakui sebagai tanda yang mengetahui hari kiamat. Iya, Burj Khalifa. iya udah. Burj Khalifa Iya, gedung iya. di gedung di itu juga, Tuhan juga tuh. itu tanda juga. Iya. Berarti dia jangan sama disamain. Yesus tuh. Selevel sama Dajjal Yajus dan itu Majus juga juga. tanda akhir Dajjal tuh, kiamat. tanda-tanda tuh. Dajjal. Iya, Dajjal Dajjal sama yang Yajud mau Majud tuh. menyamakan dia dengan Dajjal. Yajud Majud tuh sama kayak Tuhannya tuh. Tapi Iya, tadi tanda ibu kan kiamat. sempat nanya ya kenapa harus Nabi Isa yang turun. Ada di sebuah hadis. Nah, ini kita kenapa jawab Nabi nih. Isa yang turun karena ya buat memotong salib. Nggak, kita jawab itu perlu kita jawab tuh. Jadi pertanyaannya, kenapa bukan Allah yang jadi tanda? Inilah kebiasaan orang pagan, pengen Tuhan diatur sama mereka. Pokoknya Tuhan deh yang turun, kita nggak terima kalau manusia biasa. Pokoknya Tuhan ya. Inilah kesombongan, keangkuhan manusia yang mau Tuhan itu seperti kehendak dia. Pokoknya kita nggak mau Nabi, pokoknya Tuhan yang harus turun ya. Ini yang sama juga disampaikan Bani Israel dalam surah Al-Baqarah nih. Wa iskultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ya Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sebelum kami melihatnya. Ibu tadi menunjukkan sifat Bani Israel banget ya, yaitu apa? Ular beludak. Kenapa ular beludak? Saya datang ke sini mau diskusi kasih, ya kan? Kan gitu tuh. Tapi ketika kita jelaskan, dia mendengarkan untuk membantah dengan ketidaktahuan dan logikanya sendiri. Sudah kita kasih ilustrasi, sudah kita kasih analogi, dia masih mau memaksakan. Sementara kita akhirnya make and deal nih, win-win solution. Ya udah, berarti Tuhanmu nabi kami. Tuhanmu nabi kami, Tuhan kami adalah Tuhan dari Tuhanmu. Selesaikan perkara. Silakan Tuhan ke Nabi Isa. Kita mah ikhlas, ya nggak ada masalah. Ibunya masih kejang-kejang. Katanya Nabi Isa tahu tentang hari kiamat. Di mana, Bu? Ayatnya yang nggak ada kok. Jangankan Nabi Isa, Yesus aja nggak tahu hari kiamat nih dalilnya. Perkara hari kiamat. Ini kadang-kadang nggak ada dalil Yesus tahu hari kiamat, nyari di Al-Quran nih. Ya, nih hari kiamat anak nggak tahu nih. Yesus aja nggak tahu, kok Nabi Isa pula yang tahu. Kadang Iya. bingung ya, yang tahu justru Nggak, lebih dan tahu Nabi Muhammad loh. Saya contohin tadi ada di Sahih Muslim nomor 9. Kalau Rasulullah begitu ditanya apa itu hari kiamat dan apa tanda-tandanya, Rasulullah menjawab, apabila seorang budak melahirkan anak tuannya dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing namun bermegah-megah dalam membangun bangunan. Itu tanda-tanda yang diberikan Iya. oleh Rasulullah. Bahkan boleh dikatakan Nabi Muhammad lebih tahu ya bang tentang, karena Nabi Muhammad yang memberikan informasi itu semua. Jelas, Ini loh jelas. tanda-tandanya gitu. Iya, Nabi Isa cuma diturunin doang jadi tanda, bukan berarti tahu. Nih, Anda tuh lebih nih saran saya buat madam, beralihlah menjadi penyembah Nabi Isa. Ngapain nyembah Yesus? Nabi Isa tahu tentang kiamat menurut Anda, tapi Yesus nggak tahu nih. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapak sendiri. Nah, mending pindah Bu. Mending sembah Nabi Isa daripada Yesus. Nabi Isa ibu tuduh tahu hari kiamat, walaupun kita udah lurusin nggak percaya, ngotot, ya udah nggak apa-apa. Sembah Nabi Isa aja ketimbang nyembah Yesus, ngapain nggak tahu hari dan kiamat tuh. saya udah analogi paling enteng tuh. Kalau kita bisa berdua bahasa atau tiga Iya. bahasa atau 4 bahasa, itu tanda-tanda kita pintar. Kita nggak tahu kita pintar. Sama kayak ada orang Tanda nih, saya yakin pintar. Bang Rizal bisa bahasa Jawa nggak? Sedikit. Nah, itu tanda-tanda IQ abang di atas average, bisa 2-3 bahasa. Tuh, itu tanda-tanda bukan. Aku bisa 3 bahasa juga kok, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Ternate, aku udah bisa sekarang. Aku bisa 4. Aku bisa Indo, Malay, Inggris, Prancis, lagi belajar Arab. Aku lagi belajar bahasa Spanyol. Ya pada intinya Sama bahasa konversi dan bahasa Inggris itu nggak menutup kapasitas menutupi Betul, kapasitas ibu ya gitu. betul. Jadi walaupun netizen mungkin ada yang nggak tahu, tapi yang tahu akan mentertawakan juga kok Bu gitu. Karena saya pribadi kebetulan Ya, SMA ya.
jurusan bahasa, saya mempelajari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dan saya mendengarkan itu tertawa dari dalam hati saya. Cuman kan saya menghargai Bang Jibri sedang menerangkan ke ibu, tapi ya kok ibu gitu dalam hati saya gitu. Ya udahlah, daripada kasihan netizen kan. Dan ya gitu. kalau yang bisa bahasa Inggris, kita tahu aksen lo tuh aksen Indo aksennya masih aksen Indo. You speak a broken English. You speak a broken English for F's sake. So, jadi kalau lo masih ngomongin bahasa Kayak masih saya dong, Singlish kalau dialek ya, gitu Bang. masih. Boleh bertanya? Kalau mau perfect kayak Boleh, saya boleh. ya, ya kan Bang? Ya, ini ada yang mau nanya lagi nih, Ya, Silakan. Ambrosia. Oke, terima kasih. Nggak lama nunggu, kita tetap setia menunggu. Oke, maaf ya Bang menunggu lama. Ya, terima kasih sudah memberikan ruang kepada saya. Mau bertanya, saya kan juga sering nonton Bang Edis TV nih. Mungkin hampir setiap hari lah live gitu. Abang Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, lanjut. Terus Bang? Ya, banyak yang masuk Muslim, yang semua Muslim pokoknya yang masuk ke ke tempatnya gitu kan. Selalu Pertanyaannya Bang? ya selalu langsung aja, Bang. Iya, maksudnya kan ada juga biar dipahami maksudnya. Selalu membuat Muhammad itu membuat pertanyaan kan, Muhammad itu Rob atau bukan? Oke. Nah, begitu. Terus yang Abang mau tanyakan di sini apa? Yang saya tanyakan itu juga karena gini. Oke, mantap. Karena Udah gini, jangan dikanak gini kan ada Bang. Pertanyaannya yang- udah clear. ada yang Kita biar menjawab jelasin. Rob, ada yang menjawab juga tidak gitu. Oke. Gini Bang, kita yang jelasin, jangan bawa masalah orang lain. Kan Abang nanya, Ya, biar oke. kita jawab, boleh ya? Saya bertanya karena dua jawaban kan. Oke. Pertama kita harus tahu apa arti Rob. Rob itu artinya pemilik dan pemelihara. Bang Jibril Rob ya? Iya. Kalau menggunakan definisi itu, Rob apa dia? Dia Rob istrinya, dia pemelihara istrinya. Contoh kayak gini deh. Bapak, apakah Presiden Jokowi Pak Prabowo itu bapak? Iya. Bapak saya bapak juga. Tapi sama nggak Pak Presiden Prabowo dengan bapak saya? Dua-duanya bapak loh. Nggak sama. Yang satu bapak presiden, yang satu bapak kandung saya. Sama kayak gitu. Rob itu sama seperti kata kurios. Artinya apa? Pemilik dan pemelihara kalau dalam bahasa Arab. Saya kalau kurios itu sama kayak ya pemilik juga lah. Kayak pemilik keledai yang diambil Yesus itu dipanggil kurios by the way. Nah, Nabi Muhammad itu Rob apa? Tidak ada satupun umat Islam gobloknya dia pernah mengatakan kecuali sesat karena harus ada dalil. Nabi Muhammad itu adalah Rabbul Alamin. Apa arti Rabbul Alamin? Pemilik dan pemelihara alam semesta. Karena satu-satunya Rabbul Alamin hanya Allah. Pemilik. Nah, jadi Nabi Muhammad iya, kan arti dalam bahasa Arabnya kan pemilik dan pemelihara. Berarti Muhammad pemilik. Oke, Ya elah, Bang. baru juga Gini. dijelasin, nggak bertanya. Coba Kenapa saya sih turunin. orang-orang Kristen? Nggak, mungkin ketinggian loh nih, diksi bahasanya. Jadi Bang, Rob itu tuan. Abang paham nggak sampai Tuhan sini? atau Tuhan? Tuan. Habis itu kita kan kalau kan contoh ya, ini ada kata-kata yang bisa bermakna ganda. Contoh bisa. Bisa itu kalau abang digigit, berbisa itu artinya racun. Tapi kalau abang suruh saya tendang abang sekarang, saya bisa nendang abang sekarang. Berarti kemampuan artinya. Paham ya? Satu kata yang bermakna ganda. Abang paham nggak? Tergantung konteks kalimatnya. Betul nggak? Sekarang kan Nggak, abang paham sampai sini dulu nggak? Aduh. Abang paham sampai sini dulu nggak? Pahami dulu, Bang. Satu kata ini bermakna ganda. Abang paham sampai sini dulu nggak? ya Oke. Nah, kalau Rob ini Bang, ini, tergantung Bang. Gampangnya konteks. gini, Bang. Sebentar Bang. Bentar, Bang Ben, bentar, Sebentar Bang Bang Ben, Ben. bentar, Bang Ben. Ini Biar selesai dulu. belum sampai. Bentar Bang Ben. Rob ini bermakna ganda tergantung konteks kalimatnya. Kalau Rob
pemilik semesta alam, nggak mungkin Nabi Muhammad. Rob di sini artinya Tuhan, pemilik, Tuhan pemilik dunia, Robul Alamin tadi. Tapi kalau Tuhan, yaitu ke manusia. Kami nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad, abangku. Ini udah sesimpel-simpelnya loh saya bikin, Bang. Udah ngerti nggak bang? Parah itu. Udah bisa saya ini. Ya silakan bang. Kalau mau membantah Bang Jibril sama saya pakai data linguistik ya bang. Saya bukan. Makanya nih, kamu Nggak, salah. Saya kan nggak mau menyangkal gitu. Iya. Ya, jadi hanya bertanya. Tidak ada saya. Kita udah jawab. Ya. Dan memang jawaban itu belum mungkin belum bisa saya pahami gitu. Ya bukan salah kita sih. Izin ya. Boleh? Nah, iya benar. Boleh Ya bukan salah kita. Bukan gitu. Izin bang, ini saya Nggak, maksudnya permudah. nggak. Jangan Apa yang dipotong dulu. dikatakan Saya Bang tadi Jibril saya permudah bang. nggak bicara nggak di apa. Saya tadi bicara dipotong. Yaudah, Silakan, dulu Bang. deh. Kan saya motong kena marah gitu kan. Nah, maksud saya gini, saya bertanya dan saya memang mendengar jawaban itu belum paham gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Udah, izin ya dikit ya. Jadi Rob itu kalau berdiri sendiri bang, itu Kok dipotong lagi? adalah bisa bang saya jelasin. Ditambahin, katanya bang kan nggak paham, Oke, dibantu mau buat oke, paham. oke, Gimana sih bang? oke. Katanya nggak paham. Yuk. Ya. Jadi Rob itu artinya penguasa, pemilik, itu Rob bang. Bisa juga bisa juga Rob itu banyak artinya. Jadi penguasa bisa, pemilik, pelindung itu bisa Rob juga. Ketika Rob di belakangnya ada kata alamin, Robul Alamin, artinya pemilik atau penguasa alam semesta, itu merujuknya ke Tuhan pasti bang, satu-satunya. Tapi kalau Rob misalnya Robul Baiti, tuan rumah, itu pasti bukan Tuhan. Robul Dar, penguasa daerah, berarti bukan Tuhan bang. Bisa merujuk ke bupati, bisa merujuk ke wali kota, bisa merujuk ke gubernur, bisa juga merujuk ke presiden. Bahkan orang tua kami sendiri kita panggil Rob Bayani Sohiro, pelindung bagi kita. Jadi abang harus paham tata bahasa Arab. Jadi Rob itu kalau berdiri sendiri itu artinya pemilik, pelindung, penguasa. Tergantung domir di belakangnya apa bang. Kalau merujuk ke pemilik alam semesta ya berarti Tuhan. Kalau merujuk ke rumah, pemilik rumah berarti tuan rumah. Bisa dipahami bang ya? Udah saya bikin simpel nih yang Ya, dikatakan Bang kita Jibril. akan diam semua. Abang ngomong, abang nggak paham bukan masalah kita. Ada masalah di diri anda, bukan urusan kita. Kita bukan pemuas hawa nafsu dan bukan orang yang berhak untuk memahamkan, karena kepahaman datang dari Allah. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya nggak nyangkal kok. Itu penjelasannya udah. Dari tadi saya nggak pernah menyangkal. Hanya bertanya. Lalu yang kedua, tadi apa namanya tema juga Bang Edis mengeluarkan statement At-Taubah 29. At-Taubah 29. Oke. Ya cepat. At-Taubah 29 kenapa? Ya mungkin Ripa lah yang tahu. Bang, cepet lah bang. Kalau kayak gini-gini bang kayak seolah-olah Pak, saya tuh mau didengerin tapi abang ngomongnya pakai langsung aja apa yang mau ditanya. Jadi, Dulu kita lagi diskusi loh bang. Uni, sebentar ya. Iya, Bang. Saya mau bikin kopi. Nggak Saya suka. mesti, Jangan. saya mesti Bang, mute jangan. sebentar. Saya mau bikin Jangan kopi. gitu bang Jip. Bos, Uni. Ya, sampai Saya izin 15. turun ya. Jangan dipotong dong. Terima Nyimak kasih di bawah. Bu. Ya, terima kasih. Oh iya bu. Ini pertanyaannya tadi ya. Saya Saya mau Oh, bikin Jibril. kopi. Kasihan mama Jangan di bawah dipotong loh. dong. Saya mau ngomong ini. Oke, Ya, Ripa. Jibril tuh. Bisa dengar? Bapak Jibril tuh menggetarkan rahim. Saya mau bikin kopi Ripa. sebentar ya. 5 menit. Menggetarkan Aduh, rahim, dipotong Bang, di lagi. bawah, Belum kasihan. sampai poinnya. Ripa. Sebentar.
Saya mau bikin kopi ya, abang-abangku di sini. Sebentar ya, saya mute. Assalamualaikum. Oke, Ripa. Waalaikumsalam. Ya sabar dulu, gantian dong. Bang Jibril lagi minta izin mau Ripa. bikin kopi ya. Ampun, ini yang Assalamualaikum juga bisa nggak sih? Bentar Halo, lah Ripa. dipanggil Ripa. Sabar bang, rambut saya lagi dikeramasin bang. Bentar. Ya Allah, ini lagi yang baru masuk. Assalamualaikum salam. Tahu nggak sih? Mengucapkan salam itu nggak wajib, tapi menjawab salam wajib. Kami harus mengucapkannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya nanti dulu. Kita lagi ngomong ya. Waalaikumsalam. Mesti masa nggak ngerti sih? Ya udah, sekarang Amro, kamu ngomong apa? Tadi bertanya atau 29 itu apa mengikut Nabi Muhammad, ya kan? Kenapa? Kalau perangilah kalau dia bayar gitu, kalau dia bayar ya dia. Kamu jangan tahu nggak perangi. surat At-Taubah ini surat tentang apa? Nggak tahu, saya bertanya. Ya, ini saya jelasin. Surat At-Taubah ini konteksnya tentang berperang, ya. Jadi di sini dalam ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang tidak beragama dengan agama yang benar. Artinya bahkan ketika kami sedang berperang pun ada kriteria orang yang boleh diperangi. Apa itu? Yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Pada masa Rasulullah diperangi, orang yang tidak beriman kepada Allah itu rata-rata adalah orang-orang yang jahat kepada Rasulullah. Ya, karena mereka sudah sedang berperang dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Pertanyaannya apa di sini, Amro? Udah. Jangan berharap kami bakalan cium kudus ya kalau lagi perang ya. Enak aja pas lagi penjajahan datang kita cium kudus, tampar pikir dikasih kanan. Ya nggak mungkin, ala tas gue juga maju ke medan perang. Iya kan? Pertanyaannya Masa gini. lagi perang kita cium kudus. Pertanyaannya apa? Gua paham pertanyaan dia. Kenapa kok Islam kok Silakan. kasar banget sama selingkuhnya? Nah itu dia. Ya Masalahnya namanya kalau gitu. ya iyalah orang lagi perang masa kita peluk-pelukan. Bukan ajaran Ya kasih kali dong kita Islam. ya kali Kebaca. rambut Pertanyaan gue kebaca. rambut Orang gue jadi cerita nggak nyaman tentang tau gak sih? perang kok masa cium-cium cipika-cipiki bang. Namanya cerita tentang perang ya Iya. bunuh-bunuhan. Bang Ben, misi saya lagi perang, mau ngambil baju gitu. Gini ya. Ya udah. Nanti aku gitu juga. Kasih cium Rizal, kudus dulu aku Bang juga. Ben. Nih sebentar ya, kita lagi perang nih, kita mesti ngatur nih gimana kita Oke, bisa sudah bisa. Saya paham. menang secara sepelan-pelannya gitu, Apa sih Bang Jibril ini? Pertanyaan terakhir ketiga. Oke. Gak gitu caranya Bang Jibril. Tiga, Bentar dulu Bang silakan. Amro, aku lagi ngomong Bang Jibril. Jadi gini nih. Kita lagi perang. maksud saya- Bang Jibril. Ya, saya dulu, Tunggu Bang. dulu Bang Amro. Bentar enggak. Apa sih Bang Amro nggak asik banget. Bang Jibril, Bang Ben dan Marijal sama Pak Loreo, kita kan lagi perang tuh. Ayo kita datangin mereka. Mana tuh mereka ngajak kita main kartu atau mabuk anggur gitu ya. Kan kita lagi perang nih. Tapi mesti Ayo kita kita ke sana. pikirkan juga kan, gimana strategi perangnya. Tenang. Iya. Tenang Bang Jibril. Nggak Nanti sampai dikasih sampai. cium kudus loh. Ya sampai-sampai poin saya nih kalau saya ngomong kayak gini nih ya. aduh, capek Kalau itu banget. lagi perang, ini Nggak, ambil gitu. anak Bang saya Jibril. gitu lagi perang Satu gitu. lagi ya. Bang Jibril, Saya kita lagi perang ya. ngikut dari Bang Jibril datang. bawah aja. Apa sih? Apa sih Bang Amro? Maksud saya gini, saya bertanya satu lagi. Ya. Setelah itu saya Yang tadi nggak jadi bertanya. Nah, udah agak cepet nih ngomongnya. Cepet nih ngomongnya. Ya, saya tadi kan saya sudah kasih statement bahwa saya Rambut sudah aku paham pakai nih. minyak kebiri jadi tumbuh begini. Bukan, tadi saya sudah kasih statement bahwa saya sudah udah paham. paham. Oh dia udah makan barusan udah buka udah makan takjil makanya udah agak semangat. Lanjut. Oke. Maksud saya, Oke. saya bertanya satu lagi kan, kedua pertanyaan itu saya sudah dengar jawabannya. Silakan Bisa Bang dong Bro. dia. Oke. Ketiga, ini pertanyaan saya terakhir. Edis. Oh bukan Edis. Ini juga pertanyaan terakhir nih. Al-Quran dan hadis ya, itu sama-sama apa petunjuk bagi umat Muslim. Di hadis itu tadi kelakuan dan apa tadi perbuatan ya, apa pernyataan ya, Iya, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. perkataan dan kelakuan. Nah ini kelakuan Yesus Kristus. Muhammad ini yang Wow. menikahi Muhammad. anak 6 tahun itu bagaimana sih maksudnya?
Apa masalah bang? Dalilnya di mana, Bang? Nih. Kasih dulu lah, Bang, dalilnya. Sabar Bang Bang Ben, biarkan saya, dari tadi saya sudah menahan diri Bang Ben ya. Menikah dengan Sayyidah Aisyah itu bukan perbuatan tercela yang dilakukan Nabi Muhammad, karena tidak ada satupun orang yang keberatan. Jangan Anda melihat rumah tangga orang bahagia lalu Anda katakan Anda yang keberatan ya. Dan yang disebut dengan penyimpangan dalam ilmu bahasa adalah apa yang dianggap menyimpang pada masanya. Tunjukkan kepada saya bahwa menikah dengan Sayyidah Aisyah itu adalah penyimpangan sosial menurut orang-orang yang membenci Rasulullah. Kalau tidak, berarti masalahnya ada pada diri Anda. Yang pertama, itu yang Berarti pertama. kalau sekarang Jawaban kedua, menyimpang sudah ya? selesai. Enggak, kalau sekarang menyimpang. Selesai. Ya kalau Anda yang lakuin ya menyimpang lah. Ini kan Nabi Muhammad nggak kayak Anda. Otaknya Anda, sorry nih ya, Nabi Muhammad bayi aja. Seandainya saya nih punya bayi, saya kasih ke beliau, otaknya kotor. Anda nenek-nenek tua aja belum tentu nggak dia papain. Digrebek-grebek bisa jadi. Sorry, ini beda. Loh, selesai dulu. Parameternya Kita kan berbeda. parameternya. Kita kan Parameternya selesai dulu. berbeda. Duh, belum selesai nih. Siapa sih yang mengatakan menikah dengan anak kecil itu perbuatan yang tercela? Bukankah nenek moyang Tuhan Anda Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun? Datanya mana? Pakai data Yahudi kita. Iya, Ya. tapi itu kan bukan junjungan kami. Terserah lah dia mau nikah 100 Nenek tahun. moyang Junjungan Tuhan kamu Anda. nggak lahir kalau dia nggak Iya, hamilin kamu, Iya, anak umur tetap 3 tahun. Ya diam dulu. Kita belum Iya, selesai nih. tapi kan Kelihatan orang- kok. Kita kok bisa meneliti ular Jangan enggak, panik, tenang jangan aja kok. panik, Dalam jangan lah. panik ya, Jangan Dek, panik ya. ya. Dek, sabar ya Dek ya. Kan junjunganmu tuh orang Yahudi. Orang Yahudi itu boleh menikahi anak umur 3 tahun ya. Kita nggak tahu tuh Tuhanmu pernah ngapain kan. Kita nggak tahu karena dia pernah hilang tuh sejarahnya. Nah kita lihat di mana rahasia nih. Ah ini nih. Ya. Kita lihat di sini nih. Aku pakai bahasa Inggris dong. Kayaknya aku bisa deh ya. At that period, Rebecca was born and he waited until she was fit for marriage. Bukan maksud saya. 3 tahun. Itu Bentar masalah dulu, kenapa sih ini junjungan. orang? Ih, Izin. apa Jangan sih? panik, tolong, jangan Dek, panik. coba lihat dek, Iya. King Richard mengawini Isabel, King kedua ketika Nggak apa-apa, sebelum nggak apa-apa Bang Datua. Enggak, Boleh. kita nggak butuh itu. Aku ada sesuatu yang lebih nih. Oke. Kalau kita bicara junjungan, justru seorang junjungan itu akan terbukti bahwa dia junjungan ketika jangankan anak 6 tahun, ada bayi di hadapan dia saja, kalau dia boleh menggauli tapi dia tidak gauli, baru itu manusia hebat. Yang nggak masuk akal, yang nggak ada otak, ini Tuhan ngambil bini orang untuk diberikan kepada nabinya. Lu punya Tuhan, ngambilin bini orang, dikasih ke nabinya. Mau bilang apa? Pertanyaannya ini Tuhan dalam 2 Samuel pasal 12. Kabur. Itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Belum gue ludahin rohani, lu udah turun duluan. Kita tuh bisa membaca ular budak loh. Sok baik. Iya. Kata-kata mereka tuh sok baik tahu depan Jadi kita. gini loh Ten, dalam Judaism sendiri, iya. Jadi dalam Judaism sendiri, ketika seorang anak perempuan dalam usia naara itu berarti di atas 3 tahun, itu sudah boleh dinikahi. Hukum Judaism memperbolehkan itu, dan itu sudah dilakukan dari dulu. Kudis. Dia minta naik lagi, dia naikkan enggak naik? Naikin lagi, naikin lagi. Oke, siap. Enggak, tadi katanya pertanyaan terakhir, habis itu turun. Udah pertanyaan terakhir kan, ketiga kan? Udah. Nah, Nggak, dia sendiri yang bilang pertanyaan terakhir, habis itu saya nyimak di Mereka bisa Saya bawah. tergantung Bang Jibril. enggak, emang mereka bisa konsisten Bang? Ya enggak lah. Nah, gini Dia ya. bilang pertanyaan yang- ketiga, pertanyaan terakhir, habis itu dia nyimak di bawah. Ya udah, saya realisasikan doa dia. Kan saya rob di sini. Ibaratnya cair gitu ya. Udah pas itu, pas, udah pas. Sesuai. Iya, bahkan kalau kita buka sumber di Katolisitas itu Maria itu umur 12 tahun saat dinikahi Yusuf yang umur 90 tahun. Gimana coba? Betul. Sebenarnya mereka tuh aneh mempertanyakan tentang pernikahan Sayyidah Isa. Di kitab mereka kan nggak ada aturan menikah tuh kapan kan? Bayi yang baru lahir oe-oe juga boleh dihubungin badan, dihubungin dikawinin kan? Karena segala sesuatu yang nggak ada larangannya tuh boleh tahu. Enggak, Kan karena ada saya larangannya. karena saya rob di ruangan ini, jadi saya mengabulkan permohonan dia tadi. Itu Iya. aja. Yuk, Bang sambung yuk. Jibril kan ngerop dia. Dan nanya aja lah, ini ada Sheila cantik sama Suzy nih. Tumben nih cewek-cewek masuk sini gara-gara Bang Jibril nih kayaknya nih. Halo Kak Sheila. Enggak ada emang mama. Kok saya diturunkan? Katanya pertanyaan terakhir. Gimana sih lu nggak konsisten banget? Ya halo Suzy.
Ya aku istirahat. Bismillah. Halo Sela. Waduh, Sela turun ya. Oke, teman-teman, sebelum saya turun, sebelum saya parkun dan tidur ya, istirahat karena besok mau sahur. Teman-teman perhatikan, belajarlah yang muslim, coba menelaah. Teman-teman kan nonton di bawah tuh, coba support kami dengan cara apa? Direkam teman-teman untuk generasi kita nanti, anak-anak kita, biar anak-anak kita tahu, oh mereka tuh gini ya, sok baik di awal-awal, tapi sebenarnya kecenderungan menghujat Nabi Muhammad tuh itu adalah hal yang akan mereka pertontonkan, atau mereka hanyalah orang-orang yang sebenarnya bertanya itu bukan untuk menerima jawaban, tapi untuk membantah dengan ketidaktahuan mereka. Teman-teman record kan punya akun tuh, biar nanti generasi-generasi antum lihat, biar nanti kita tahu ternyata terjadi seperti ini. Kenapa? Sejarah itu bisa dipelintir teman-teman. Bayangkan kalau kita nggak ubek-ubek sejarah, kita nggak pernah tahu Natal itu dari Saturnalia, kita nggak pernah tahu kolonialisme itu gara-gara doktrin dari Paus, kita nggak pernah tahu kalau Eropa itu pernah gelap sekali gara-gara dipimpin sama Kristen. Kalau kita nggak ubek-ubek data itu, kita nggak tahu. Nah jadi jangan biarkan anak-anak kita nanti tidak menyaksikan diskusi ini. Biar anak-anak kita nanti tahu, kami pernah menghadapi orang yang dikasih analogi 6 analogi, nggak ngerti-ngerti tapi jago bahasa Inggris. Lumayan kan itu anak. Oh iya ya, wah ternyata bukan karena engkau berbahasa Inggris engkau pintar gitu ya. Nah jadi teman-teman record, share, sampaikan, itu mensupport kami begitu ya, mensupport kami untuk menyiarkan itu ya. Jadi kita membuktikan kebenaran firman Allah bahwa mereka tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Sejatinya mereka di hadapan kita, mereka terlihat baik di awal teman-teman. Dari tadi itu saya mendapatkan itu semua. Tapi nanti kalau sudah ketampol, mereka hanya ingin menunjukkan penghujatan. Mungkin begitu dari saya ya teman-teman, mohon maaf kalau ada kata salah. Silakan lanjut sama Bang Jibril dan Bang Ben dan Prof Oreo. Saya Parkaun ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit, jadi dia mau bawa ke parameter yang berbeda tadi, makanya tadi disekat ya sama Bang Jibril ya. Ketika Anda membawa parameter yang berbeda, saya juga bisa bilang saat Jesus ngambil gandum orang, kalau dibawa parameter hari ini dia sudah digebukin. Iya, Kena apalagi kalau pidana di dia. Indonesia ya Bang ya. Iya, Indonesia gercep yang gitu-gitu. iya, saat Jesus nyolong keledai orang, ngambil keledai orang. Kalau Anda bawa ke parameter hari ini, dia sudah masuk ke dalam bui. Ya, jadi Anda kalau naik itu dipikirlah pakai otak. Sebelum Anda ketampol balik nantinya. Lanjut teman-teman. Iya. Paling enggak tanya dulu deh sama leluhurnya gitu di Ya, apa, di sini nenek, ada Hartono kan? ya. Bang Rizal coba disapa dulu Bang Rizal. Yang Oke, buat diskusi. Bang Hartono atau Mbak Susi, siapa yang bisa merespon? Bang Hartono, selamat malam. Mbak Susi, selamat malam. Masuk sih aneh. Bang Hartono, kepencet tanpa gimana ini? Bang Hartono, Bu Susi. Ternyata memang satu kejujuran tuh susah banget di kalangan mereka. Jadi walaupun kejujuran dan intelektual itu akan berkorelasi, tapi kalau intelektualnya rendah, literasi rendah, maka yang muncul adalah kebodohan gitu kan. Dan ini sesama dengan pernyataan dari seorang filosof Yunani abad kedua, yaitu namanya Celsius, yang pernah mengatakan di dalam literasi sejarah filsafat barat, ajaran Oten memang hanya untuk orang-orang bodoh saja. Dan ini juga berkorelasi dengan Bible-nya. Aku bodoh karena Kristus. Nah, jadi gitu. Lanjut. Ya, selamat malam ke Head Bro. Selamat malam ke Head Bro. 3 kali nggak jawab, turun aja Bang Rizal kalau nggak 3 kali nggak jawab. Oke, siap. Selamat malam ke Head Bro. Tidak menjawab. Tadi yang disampaikan Bang
Dan betul ya, maksudnya jadi jangan sampai tolak ukur yang terjadi pada saat hampir 1400 tahun yang lalu disamakan dengan tahun 2025 gitu. Apa yang lumrah pada tahun 1400 tahun yang lalu jangan sampai dianggap lumrah di tahun ini gitu. Zaman saya masih kecil SD itu sekitar tahun 2000-an, anak kecil itu nggak lumrah main keluar di waktu maghrib. Nah kalau sekarang ini 2025 banyak anak kecil main di waktu-waktu maghrib. Itu kan artinya ada pergeseran teman-teman Oten khususnya ya. Kalau Muslim sih insya Allah pada paham. Ini ada komen menarik nih. Ini sebuah gimana ya, Bang Rizal, menurut Abang, menunjukkan kebotolannya ini. Ini contohnya nih. Ada di bawah komen, Boeing dan Airbus buatan mana guys? Boeing sama Airbus itu merek pesawat. Kalau Mbak Ina Isindo ini tahu, jet atau mathematics atau engineering itu penemu pertamanya itu namanya Muhammad bin Musa al-Warizmi. Itu penemu algebra dan algoritma. Jadi kalau nggak ada orang Muslim yang menemukan algebra dan algoritma, Boeing dan Airbus itu nggak ada. Jadi ketidaktahuan itu yang menunjukkan kebodohan. Betul. Makanya ada yang bilang ignorance is a bliss. Kebodohan itu nikmat. Nah dia lagi menikmati nih kebodohannya. Jadi nikmati ya Mbak ya. Gitu. Betul. Disambung abangku. Siap. Tadi juga udah Ingat itu kata Einstein, Bang Jibril. Orang sejenius-jeniusnya itu ada batasnya, tapi kebodohan itu memang nggak ada batasnya gitu loh, Bang Jibril. Iya, makanya. Kata Einstein kan gitu. Iya. Bahkan Unirupa tadi sempat membacakan narasi buku bahwasanya yang menyelamatkan bangsa Eropa dari kegelapan itu umat Muslim. Jadi Eropa itu pernah dilanda zaman kegelapan karena dilanda kebodohan teman-teman ya. Ini boleh dicari, di searching, di googling. Nah, semoga menjadi pengetahuan baru untuk saudara-saudara yang mohon maaf belum tahu gitu ya. Mohon maaf. Dari Elais Gwin, selamat malam. Bang Tri, selamat malam. Silakan merespon, buka mic-nya. Elais Queen, Ibu atau Bapak. Bang Tri, Eni, selamat malam, open mic-nya Bang. Malam Bang. Ya, silakan Abang, dari saudara Muslim atau Kristen Bang? Muslim Bang. Iya, ada yang mau disampaikan barangkali Bang, silakan. Ya di sini cukup menarik, cukup menambah wawasan. Oke. Ya semoga untuk kedepannya rom-rom yang kayak gini-gini bisa lebih baik lagi lah Bang. Amin, insya Allah ya. Terima kasih atas dukungannya. Ya supaya lebih enak didengarnya yang sama yang di bawah-bawah ini Bang. Oke. Ya makasih Bang. Oke, terima kasih Bang Tri. Jangan lupa nanti sambil nonton bantu tetap layar dan share juga ya. Terima kasih ya. Iya Bang, sama-sama Bang. Yuk lanjutkan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Mamin. Selamat malam Mamin. Selamat malam Bang Mamin. Oh, Malaysia. Bang. Ya buat yang Kristen di bawah silakan ya. Mohon ditetep layarnya, ditetep layarnya biar kita nggak ini, karena banyak yang ketombak ini atau kamal-kamal Muslim. Tadi dapat laporan juga banyak yang ketombak. Yang buat yang 3 slot kita serahkan untuk kontennya, kecuali kalau ada guru kita Ustaz Tata nanti naik kita berikan. Ini ada Bang Dini. Lanjut Bang Rizal.
Oke, selamat malam Pak Pam. Selamat malam. Oke Mas, selamat malam Pak Denny. Selamat malam. Kan? Ya, oke Pak Denny standby ya. Pak Pam, selamat malam. Oke, salah. Oke Mas, selamat malam. Oke Mas. Oke Mas, selamat malam. Tidak ada respon. Oke, di sini ada Pak Denny ya, teman-teman. Pak Denny ini bukan orang baru di diskusi lintas agama. Beliau Kristen ya. Bahkan beliau mengaku sebagai Tuhan ya. Bukan begitu Pak Denny? Enggak, aku nggak ngaku Tuhan. Aku cerita mimpiku aja, tapi aku nggak ngaku aku Tuhan. Oh, ditarik lagi berarti Pak Denny. Nggak ditarik, nggak pernah bilang begitu aku nggak pernah ngaku. Oh, waktu diskusi sama saya di room Kian Santang katanya Enggak, Tuhan Pak Denny. Aku cuma cerita, aku dipilih menjadi Tuhan di dalam Dipilih mimpiku. Aku menjadi cerita Tuhan. mimpi. Oke. Pertanyaan saya Iya. Pak Denny, Tuhan atau bukan? Ya kalau menurut mimpi iya. Oke, Pak Denny Tuhan atau bukan? Menurut mimpi iya. Nah, berarti Pak Denny mengaku Tuhan ya. Ya udah ya. Oke, silakan Bang Jibril, Bang Ben, Bang Lord Oreo. ada Tuhan dari Hai, kekristenan Bang Jibril. bernama Pak Denny. Waduh, kalau saya sama Pak Denny dari ngobrol santai sampai udah emosi sampai Pak Denny udah quit rage ya. Iya. Udah Iyalah. ini deh. Udah bolak-balik. Karena kadang-kadang kalau ada yang ngaku apa namanya S3 atau yang ngaku ini, yang ngaku pastor, yang ngaku ini, itu saya tertarik. Tapi kalau ngaku Tuhan, Pak Dedi, saya udah ngeri sih maksudnya. Iya, itu mimpiku. Aku mimpi 2 kali, terus Tuhan bilang sama aku telah memilih 2 orang Tuhan, dan mimpi terus ngomong dia ngangkat 1 orang lagi menjadi Tuhan. Salah satunya aku katanya gitu. Aku bilang. Oke, menarik. Itu Nabi Ibrahim aja, Nabi Musa ya, Nabi Musa aja ngadepin aja Raja Namrud dibakar nih, saya ngeri nanti. Dia udah raja, dia belum Tuhan nih. Nabi Musa kan juga diangkat jadi Tuhan juga kan, Nabi Musa. Siap. Mana bang? Masa Ada orang ada satu nomor 7 Jadi artinya kejadian Tuhan, Bang. 71. Iya. 71 Nabi Musa tuh diangkat jadi Tuhan. Waduh, kacau nih kata Elohim dipukul rata nih. Oke, Bang Denny, ini tadi Bang Jibril. Ya, sebentar ya Mbak Wina ya. Tadi Bang Jibril bilang dia lagi megang kuping ke saya gitu. Mbak Denny tahu nggak dia megang kuping yang sebelah kiri apa kan? Pak Denny kan Tuhan. Aku Tuhan tapi bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau itu kan Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan Kalau Tuhan yang Maha Kuasa tahu. Jadi Pak Denny nggak tahu kan Bang Jibril megang kuping sebelah kiri apa kanan? Aku bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh gitu. Oke, jadi di dalam kekristenan itu ada Tuhan yang tidak Maha Kuasa. Oke, lanjut Iya. Bang Ben atau Pak Lord Oreo. Atau saya sapa dulu Mbak Wina. Selamat malam Mbak Wina. Selamat malam Mbak Wina. Sekali lagi Mbak Wina, selamat malam. Oke, sepertinya kepencet ya teman-teman ya. Saya izin turunkan dulu. Oke Bang, ini Lord Oreo tadi mau buka mic, silakan Bang. Enggak, soalnya aku sama Bang Denny lama juga sudah. Iya, soalnya dulu Pak Denny ini Iya, sama Om Rifa rambutnya kadang pirang sama kalau nggak salah, duduk di atas motor. di komanya Om Rifa kadang Bang Denny kan sama aku gitu kan. Jadi Bener ya, nggak sih? gimana? Dulu pakai foto pirang rambutnya? Enggak pernah aku. Nah, nggak pernah ya? Berarti bukan Denny yang itu ya? Bukan. Kayak Denny, Oh, Pak Denny orangnya gitu. baik kok, Bang Ija. Orangnya sangat baik. Apa? Iya. Iya. Katanya enak. Beda dengan oten-oten ini ya, oten-oten kucluk yang apa yang Jadi- ada di komal-komal. Pak Denny ini Kristen Makrifat. Iya. Dia Ben dia dengan sangat oten-oten dulu mendukung Bang Ben. poligami. Oh gila. Mantap nggak? Kristen Makrifat ini Pak Jadi- Denny ini. Beda sama oten-oten ini, oten-oten tenggiri itu loh, Bang Sebagai Ija. muslim ya. Nah, kalau oten-oten tenggiri Indonesia ini kan pokok-pokok gitu kan.
memang kualitas intelektualnya rendah gitu kan, sudah SDM rendah, intelektual rendah, sehingga apa tadi pernyataan yang dibahas oleh Bang Jibril aja nggak paham-paham gitu kan, berarti menandakan otaknya tumpul, nggak pernah diasah. Nah jadi gitu Bang, beda dengan Bang kalau Pak Denny enak, kalau tenak tadi ya otaknya tumpul semua, nggak pernah diasah. Jadi memang secara kualitas masih kalah jauh gitu. Makanya kalau sama Bang Denny saya sih fan-fan aja gitu. Nah, jadi itu Bang Rizal. Saya pikir Bang Denny ini yang dulu ada sempat Denny rambutnya agak pirang gitu kan. Saya pikir ini Bukan, fotonya, baju merah fotonya. Bukan ya? bukan. Oke, Bang Denny, jadi gimana kabar Tuhannya Tuhan Bang Denny? Ya baik, komunikasi terus. Gitu. Jadi rambut Yesus kira-kira memanjang atau masih seperti di gambar-gambar, Bang? Aku nggak pernah lihat Tuhan Yesus secara langsung sih. Oh, gitu. Jadi sebagai Tuhan Anda nggak pernah lihat ya? Tapi Bang Denny mengimani nggak yang lukisan-lukisan itu? Kalau itu dia? Enggak. Nggak diimani. Kalau mau tahu wajahnya Tuhan Yesus ya ada di berandaku. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Di berandaku itu ada itu. Yang mana saya nggak ketemu? Yang paling atas sendiri, yang paling kanan. Ya, selamat malam. Yang paling atas, yang paling kanan. Selamat malam. Oh, itu yang berdasarkan Turin kan? Shroud of Turin kan? Tapi Shroud of Turin kan di Carbon Dating 14 itu di tahun 1260. Di abad 13 itu dibuatnya. Iya. Katanya benar. Jadi kita ada pro kontra lah, sekali gitu aja lah kalau aku sih. Bukan kain kafan. Jadi ya, guys, ada kain kafan nih untuk yang belum tahu. Ada kain kafan Turin namanya, itu di abad 16 ditemukan. Habis itu di carbon dating, rupanya itu dibuat itu di abad 12-13. Namanya Shroud of Turin atau kafan Turin. Tapi Pak Denny bilang itu dari abad 1, Pak. Iya, kalau informasi yang aku dapat dari abad 1, pernah baca juga. Jadi ada memang kalau ada pro kontra sih biasalah, yang bilang tahun ini, yang bilang tahun itu, pro kontra itu pasti ada. Jadi enggak, tapi kan ada hasil carbon datingnya, Pak Denny. Maksudnya ada yang aku juga informasinya sama carbon dating juga. Sama. Oke, yang bilang carbon datingnya abad 1 siapa, Pak Denny? Enggak tahu, aku pernah baca. Kalau aku terus terang aja, aku pernah baca. Itu udah dikonfirmasi menurut carbon dating itu memang dia dari abad ke-1. Jadi ada informasinya jadi simpang siur. Jadi siapa yang benar kita nggak tahu, walau alam lah. Waduh, jadi wallahu alam. Aku percaya yang ini kok. Aku percaya itu kok. Aku percaya, makanya aku taruh di berandaku karena aku percaya. Saya saking saya melakukan extensive research soal itu. Kalau nggak salah yang carbon datingnya itu namanya Stephen itu di tahun 1988. Itu memang ditaruh di British Museum. Nah, begitu di carbon dating memang itu tahun 1260 ke 1390, jadi abad 12-13. Jadi itu memang hoax gitu. Ya udah, kita nggak tahu. Makanya aku juga nggak tahu kebenarannya mana. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, ya kita lihat aja. Tapi kalau itu menurutku sih paling mendekati, kalau minimal paling mendekati lah. Ini dengan kapasitas Pak Denny sebagai Tuhannya umat Kristen masih nggak tahu juga, Pak? Atau mungkin barangkali harus tahu dulu. Aku kan bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, oke. Jadi segimana kuasanya Pak Denny ini, kira-kira kapasitas kuasanya segimana? Ya bisa bikin mujizat, bisa bikin orang bahagia, bisa bikin orang bahagia, oke, terus. Tapi tanpa komando. Aku bisa menyembuhkan orang penyakit tapi tanpa komando. Ada dalam arti nggak usah diminta, aku sembuhkan sendiri gitu loh. Oke, lanjut. Apalagi mujizatnya apa, Bang Denny? Boleh tahu? Menyembuhkan orang sakit, membahagiakan orang.
Oh, banyak ya Bagian hari berarti orang. Tuhan yang di rumah sakit banyak tuh Tuhan semua itu. Lanjutlah teman-teman. Oke, Bang Denny. Ya, selain itu apalagi Bang Denny barangkali yang bisa disampaikan? Sementara Ini, ini ini, aku ini sama kayak Yesus ya? harus. Lanjut. Bentar pertanyaan menarik ini. Kalau sama Nabi Luga gimana Bang Denny? Wah, kalau itu aku nggak tahu. Soalnya kita harus lihat buah-buahnya aja. Kalau kita lihat buahnya benar, ya kita tahu kalau itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita lihat buahnya nggak benar, ya kita tahu sendiri itu nggak benar gitu loh. Tapi kan malam, Nabi Luga kan Dindawati. sering naik turun ini surga dan neraka nih. Udah ketemu Tuhannya. Itu gimana? Apakah Bang Denny pernah berjumpa dengan Nabi Luga, Bang? Dia sama Luka juga sering ngobrol juga, tapi aku nggak berani dia bilang itu nabi yang benar atau nabi tidak benar. Aku nggak berani menghakimi lah, istilahnya biarkan kita aja yang menilai perbuatannya, perkataannya. Nanti kita akan tahu Ya, dari Tuhan atau tapi bukan. terlepas dari Lugan nabi benar nggak benar, berarti kan secara struktural kan masih di bawahnya Bang Denny Bang dia. Denny. Iya. Secara hierarki ya. Hierarkinya Bang Saya Denny, izin- saya saya izin izin. tampilkan di layar Saya izin, ya. izin undur diri. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang ini jam 11 makin ngantuk, apalagi dengar cerita-cerita yang. Rijal, aku izin undur diri dulu. Nah, tuh kan, nanti mundur mau juga, lagi Pak. mau Bentar ya. sahur sahur. Iya, pada diazab sama Tuhan. aku nunggu komando dari host aja, nunggu ini kalau emang mau ditutup baru. Siap, matur. Makasih Bang Rijal. Siap, Assalamualaikum. sama-sama. Oke, teman-teman yang masih mau nyimak, nggak apa-apa, kita sedikit bertanya-tanya dengan Pak Denny, Tuhan dari kekristenan ya. Karena menarik ada Tuhan lagi gitu kan. Jadi kita jangan langsung menjas, kita coba cari tahu informasinya dulu. Ya, barangkali teman-teman Kristen ada yang menyimak di sini mau bertanya ke Pak Denny, boleh kita berikan waktu seperti itu. Atau mau lanjut ngobrol dengan lintas agama, boleh juga. Ya, Kayak gitu. ya. Betul ya, Kalau Pak ada Denny? yang mau ngobrol lintas agama silakan kita ya. Kalau ada yang saya sudah share ke Ustaz Tata, mungkin beliau lagi capek kayaknya. Saya sudah share ke beliau yang di bawah. Ya, kalau ada yang mau diskusi santai kita naik yuk. Ada Bang Rizal di sini, ada saya, ada Bang Ben. Beliau guru saya, Bang Ben Abraham ini, beliau seorang praktis mengerti dengan bahasa Ibrani, Yahudi, Enggak. Beliau Saya nggak tahu beliau apa-apa saya. Saya cuma tahu. beliau guru saya. Bang Ben, ada yang sebekannya Bang Ben. Saya kemarin diskusi dengan Oten, dengan apologet Kristiani. Kan masalah tentang Yoyakim. Dia bilang ada Yoyakim 1, Yoyakim 2. Wah, dari mana itu? Coba dicari aja di kitab Tawarikh, Yoyakim ada berapa kan gitu aja. Joyakim Saya, Junior. ya, pertama saya akan sampaikan narasi tentang Matius 1 nomor 11, korelasikan dengan 1 Tawarikh 3 nomor 16 15. Terus dia bilang kalau Yoyakim itu ada 2 katanya, Yoyakim 1, Yoyakim 2 katanya. Terus saya tanya sama Bang Billy, ada nggak Yoyakim 1, Yoyakim 2? Nggak ada kata Bang Billy. Ya makanya Bang Dato tanya ke dia ada dua Yoyakim itu bisa dilihat di kitab mana itu? Dia pikir gini Bang Rizal. Eliakim, Yekonya ini Yoyakin, dia pikir Yoyakim. Oh, beda. Yoyakin itu adalah Yekonya. Betul. Anaknya Yoyakin itu Yekonya. Yoyakim. Jadi waktu ini gini, ya. Kayaknya Pak Denny malu mendengar cerita. Aduh, sayang banget ya Pak Denny. Waalaikumsalam Bang Saiful ini. Ya Iya. tadi guru-guru saya di atas, saya nyimak jadi bawa Pak Denny pernah diskusi sama saya, dia bilang Abraham itu bukan nabi katanya. Seumur dia menjadi Kristen dia nggak pernah tahu Abraham itu nabi dalam Bible. Ya udah, saya mendengarkan dulu gitu narasi-narasi beliau. Nah kemudian saya berikan ayat, Pak ini coba dibaca, saya bilang ini Abraham nabi bukan.
oh iya Nabi gitu, ternyata iya saya salah katanya. Saya salah gitu. Oh, Tuhan bisa salah ya Pak. Ya, Ya gitu ya, teman-teman ya. bebas, ya. Sedikit Iya. banyak tentang ya saudara-saudara kita gitu, kadang-kadang begitu. Ya betul. Jadi gitu loh Bang Ben. Jadi gila ya, untuk menutupi bahwa Yesus ini bukan keturunan daripada apa namanya Daud, dia bilang kalau Yoyakim ini ada dua. Ketawa saya. Kapan pula Yoyakim ini dua, kata saya. Ya, sejak kapan anaknya Yosia ada yang bernama Yekonya? Tidak pernah ada. Anak Yosia itu kan 4, Yohanan, Empat. Yoyakim, Ya. Shalom, sama Zedekia. Nggak ada yang nama Yekonya. Iya. Ya. Jadi kalau ada Kristen yang di bawah silakan ya, kita diskusi santai sambil menunggu-nunggu ini. Di sini ada ya sampai ini, kalau ada nggak datang lagi ya kita ini aja ya. Tapi kalau masih ada yang kepingin berdiskusi dengan kita, di sini ada Bang Ben Abraham sebagai narasumber yang mumpuni, ada Bang Rizal juga sebagai narasumber yang mumpuni juga. Kalau ada yang Kristen berdiskusi, karena Unirifa sudah ngantuk ya, tidur ya. Nah, silakan buat ada yang diskusi silakan. Nah, ini ada Dodi nih, kita terima nih. Mungkin ada yang mau sampaikan. Ya. Ya. Selamat malam Bang Dodi. Pak Dodi, selamat malam. Malam. Ya silakan Pak Dodi, ada yang mau disampaikan Pak? Bapak Muslim atau Kristen? Saya Muslim. Oh iya, silakan Bapak. Bang. Apa yang mau disampaikan? Nggak ada, cuman nonton aja ini. Oh Oke, iya, siap, Bang. Makasih, siap. Bang. Terima kasih Makasih, Bang. Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang ya. Buat yang Kristen yang di bawah 450, 400 ini tolong kalau ada yang Kristen naiklah, kita gitu santai. Di sini tidak ada penghujatan. Dilarang ya, tidak boleh penghujatan. Kita bawakan data, bawa literasi sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, nggak boleh ada nama penghujatan. Betul ya, Jadi, betul. iya. Ini Bahkan guru saya ini. Ya, Meskipun dari itu ya, tadi betul ya. meskipun dari tadi ada kata-kata kasar ke Unirifa ya, kita berusaha untuk tetap sabar dan tidak membalas seperti itu ya. Betul, betul, teman-teman. betul. Ya. Kita tunjukkan Islam kita itu apa, Islam kita itu indah. Tidak apa namanya dilarang penghujatan. Bang Ben ini buat yang di bawah, ini guru saya, benar guru saya ini. Pendeta kami hadapi, ada yang ngaku pendeta kami hadapi berdua, terkencing-kencing, betul Bang Ben? Terkencing-kencing bikin. Iya, orang Bang Dato datanya segitu lengkapnya, gimana mereka mau bantah? Ditunjukin Bang Dato data, nangis lah mereka. Nangis mereka. Jadi yang buat 400 yang lebih ya, ini udah gue kurangi nggak apa-apa juga karena udah malam. Silakan naik yang kalau ada yang Muslim ya, atau yang Kristen naik ke atas. Ya, makanya saya kalau saya dihina, kalau ada yang keras saya santun. Tapi kalau udah ngeyel, daripada saya menghujat, lebih baik saya tendang. Betul, Ya. betul. Ya. Lebih baik saya tendang. Betul Bang Rijal ya. Betul. Ya. Ngapain Selamat kita malam. menghadap? Pak Is Harmanto ya namanya. Selamat malam Pak Is Harmanto. Selamat malam Pak Is Harmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Is. Mau konfirmasi, kemarin saya ngobrol sama Kian Santang, katanya kawan-kawan Sawal nanti sepulang dari Sulawesi mau mampir Jogja, berapa orang kan? Oh, kurang tahu saya Bang. Lebih bagus ya Bang tanya. Nggak tahu, nanti langsung di langsung aja ke situ, Bang Bang. Kian Santang aja. Langsung Pak. aja Bang. Ya, langsung ke situ aja Bang. Iya. Ya. Iya oke, sebenarnya Nanti itu kalau saya ada biar bisa. beliau lagi live, Bapak coba permintaan kalau lagi sepi-sepi gini biasanya dinaikkan, Pak. Iya. Atau di awal-awal biasanya di awal-awal live tuh nanti bisa dinaikkan biasanya. Iya, biar boleh bisa naikkan.
Oke, kita sampai jam 11:30 saja, Bang Borzul. Jadi kalau nggak ada OTN lagi kita lagi. Jadi kita tunggu OTN. Silakan OTN yang kalau di bawah. Iya. Kalau yang kepengen naik. Barangkali kalau ramai malu gitu, boleh nih nggak terlalu ramai. Walaupun menurut saya ini 400 masih ramai banget. 400 masih ramai. Ya, masih ramai betul. Jadi tapi nggak apa-apa. Boleh. Kalau ada, masa di 400 ini nggak ada OTN yang mau naik? Nggak ada OTN yang nggak mau naik? 400 loh OTN. Iya. Kalau agak khawatir dengan Uniripa udah tidur gitu. Udah tidur. Ada Pak, ada Bang Ben, gitu. Ya. Gak apa-apa, teman-teman, kita diskusi apa yang teman-teman penasaran tentang Islam itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Seperti tadi pertanyaan tentang puasa itu bagus, kenapa puasa? Pertanyaan kenapa Nabi Isa kok yang jadi tanda-tanda kiamat bagus juga. Tapi baiknya pertanyaan itu didasari dengan keingintahuan. Bukan didasari dengan keinginan untuk mendebat gitu. Karena kalau seperti itu berarti kita ranahnya diskusi lintas agama. Nah, kalau teman-teman karena punya teman di kanan di kiri muslim jadi kepo. Iya. Silakan Bang. Ya, lanjut Bang. Ya makanya lucunya tadi gini, Bu. Kalau Nabi Isa sebagai tanda dibilang sebagai Tuhan, lu berarti Dajjal Tuhan dong. Kan tanda kiamat salah satunya datangnya Dajjal juga. Betul. Dajjal auto jadi Tuhan sama Oten ini. Gimana Oten ini? Pusing saya. Iya. Jadi kalau aku pribadi tadi khawatirnya Madam tadi menganggap karena Nabi Isa ini akan turun sebagai tanda, dianggapnya mungkin sudah dikasih tahu gitu. Nanti kamu turun ya tanggal sekian gitu, jam sekian. Mungkin dianggapnya begitu karena jadi dia merasa oh ini bakal tahu nih dia bakal diturunin kapan gitu. Padahal enggak seperti itu. Makanya saya beri analogi, ibu ini akan saya kick, tapi kira-kira ibu tahu nggak jam berapa gitu. Gitu. Itu kan udah ada tanda-tanda tuh. Iya. Ya. Ibu tahu. Enggak, itu sama sakit tadi dong, tapi saya tahan mau sakit tadi dong. Mau sakit tadi. Iya. Kalau saya sih ketawa-ketawanya pas dijelasin bahasa Inggris tadi loh. Udah segini dijelasinnya masih bat mulu gitu, tapi mulu gitu. Ya kan? Ya, tapi itulah memang risiko istilahnya untuk jadi narasumber dari pihak yang menjelaskan, memang risikonya seperti itu. Nggak semua orang mau mendengarkan ya. Bahkan Pak Datuk juga sering memberikan soalan-soalan LKS, tapi ya gitu jawabannya muter-muter. Oke, siap. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya di Az-Zukhruf 61 itu ketika ada kalimat ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Di situ itu Allah yang sedang bicara. Jadi Allah sedang bicara, dia menceritakan nabinya yang bernama Isa. Gimana ceritanya terus ketika ada kalimat ikutilah aku, langsung ujungnya ke Isa. Gimana ini? Ngerti bahasa yang benar nggak sih? Iya. Betul. Iya. Mutakalimnya itu Allah di situ, yang berbicara itu Allah, bukan Isa. Maka kalau ada kata ikutilah aku, itu Allah yang sedang berbicara, bukan Isa. Itu kalau mau sedikit baca tafsirnya yang ringan-ringan ya, kayak Kemenak gitu, ngerti kok, bisa ngerti itu maksudnya apa gitu. Tapi itu balik lagi ke teman-teman Kristen sendiri mau mempelajari atau mau menggugat gitu. Kalau menggugat kita siap defense gitu, dan counter attack tentunya. Iya, counter attack. Counter attacknya ke siapa? Yesus dalam Bible. Iya, betul. Susah Bang. Mereka bedain antara yang mengutus sama yang diutus aja nggak bisa loh Bang. Rusak bahasa Indonesia gara-gara mereka. Rusak. Bahasa Indonesia yang kaidah KBBI-nya sudah mati-matian, para ilmuwan bahasa, ahli bahasa membuat sebuah apa namanya leksikografi kamus. Terus dengan gampangnya mereka menghancurkan. Iya. Betul. Ya Bang Ben, rasanya Bang Rizal kayaknya nggak ada lagi nih, saya mau istirahat dulu ya.
Oke. Oke, makasih Bang Rizal. Besok kita Sama-sama, Pak Dato. besok kita Bang Ben, terima kasih live sudah lagi. diperkenankan hadir. Makasih, ya makasih udah jadi ini ya. Bang Ben, saya mau start dulu Bang Ben ya. Siap, Oke, ya, makasih buat yang di Bang bawah, Dato, Bang terima Rizal. kasih ya. Ya, Terima Terima kasih kasih teman-teman yang semua. sudah menyimak. Terima kasih. ya. Assalamualaikum. Buat yang di bawah sebelumnya, Bang Rizal dibacain dulu kafarat ada yang naik ini atau gimana ini? Dulu. Wah, ini bukan Kristen nih. Ya, buat karena ini sudah malam dan tidak ada yang jadi ini, karena saya minta maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah. Ya, maklumlah saya manusia dan yang juga manusia. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.